bahwa engkau menyembah Allah, mengimani Allah, bahwa engkau melaksanakan Islam, sholat, puasa, zakat, ya. Nah, dalam keadaan seolah-olah engkau menunaikan itu semua dalam keadaan seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini tingkatan level PPIP nih, ya. Kita jangan ngaku-ngaku di sini nih. Wajah-wajah kita nih tak cocok ngaku begitu. Boralah kalau ngaku. Kamu harus mengetahui, mengetahui itu di sini, di hati. Sama kayak kamu harus ikhlas. Ikhlas itu di sini, Pak, di hati. Ya. Kamu harus yakin. Yakin itu sama di hati juga. Apa lagi? Kamu harus berserah, bertawakal. Nah, itu di hati tuh. Di hati tuh. Bukan pekerjaan ini, Pak, tawakal nih. Pekerjaan hati. Nah, kalau wastagfir li dzambika, itu ini mewakili perbuatan dohir dan kamu harus minta ampun. Oh, itu ya, untuk dosamu. Untuk dosamu. Maka istighfar mah ada lafadznya tadi. Astagfirullahaladzim. Terdengar tak? Terdengar. Pak Imam waktu mengucapnya kan nampak bergerak-gerak kan dari belakang. Oh. Coba kalau ikhlas, Pak Imam nampak tak ikhlasnya? Nampak tak? Tak tahu kita. Betul. Riaknya kita nampak tak? Riak-riaknya kita waktu tadi baca, Pak Kang tadi tahu tak mana yang ikhlas, mana yang riya? Tak tahu. Nama sini. Paham ya? Oke. Jadi Pak Alam itu mewakili al-amal al-batinah. Aktivitas batin. Kalau wastagfir itu mewakili aktivitas zahir. Paham ya? Nah, saya tak ulang lagi itu. Kita hari ini kita nak fokus di penggalan ketiga yang saya sampaikan tadi ke Bapak Ibu. Perintah tapi dinarasikan dalam kata berita. Saya terjemah kata per kata ya, bahwa ini adalah berita. Wallahu, dan Allah ya'lamu, itu mengetahui Allah, mutaqallabakum, terhadap tempat aktivitas kamu di siang hari, wa maswakum, dan tempat beristirahatmu di malam hari. Kan ngasih tahu, betul? Allah mengetahui tempat kerjamu di siang hari, tempat istirahatmu di malam hari. Nah, tapi kata berita ini terkandung di dalamnya insya, perintah, gitu ya, perintah. Kamu harus memiliki keyakinan bahwa Allah itu pengetahuannya meliputi seluruh keadaan kamu, baik ketika kamu sedang bekerja, tempat kamu kerja Allah tahu, kamu bekerja apa Allah tahu, sifat kerjamu juga Allah tahu, dengan siapa kamu bekerja juga Allah tahu, dan seterusnya. Begitupun tempat kamu istirahat di malam hari itu Allah tahu. Jangan karena malam itu gelap lalu ada keyakinan, nampaknya Tuhan ini kalau aku sembunyi dalam kegelapan tak tahu. Paham ya? Gitu. Kalau kita beristirahat dengan siapa, Allah tak tahu karena gelap. Enggak. Nah, inilah yang disebut dengan makom ihsan. Makom ihsan.
Kan agama nih kan ada yang disebut bagiannya itu, ada yang disebut iman, ya, ada yang disebut Islam, betul? Ada yang disebut ihsan. Itu yang diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Jadi Rasul itu dijadikan apa namanya, Pak Ketua, kalau kita dulu PGA kan ada tuh, ada belajar mengajar itu apa namanya? Apa Kang? Belajar mengajar di micro teaching dulu. Ada yang berperan sebagai guru, ada kawan kita berperan sebagai murid. Apa namanya? Kok susah kali, lupa ya. Apakah? Simulasi. Ya kok, simulasi. Jadi ada pernah satu waktu, jadi Rasul itu disimulasikan sebagai murid, malaikat Jibril sebagai guru muallim. Sang guru bertanya, yaitu Jibril. Sang muta'alim yaitu Rasul yang menjawab. Pertanyaannya, akhbirni ya Muhammad anil Islam. Muhammad, kasih tahu saya anil iman. Iman itu apa? Ini di hadapan para sahabat nih Pak. Tapi pertanyaannya khusus ke Rasul. Jadi sahabat yang mendengar jawaban Rasulullah. Jawaban baginda Rasul kepada Jibril. Tapi waktu itu baru Rasul yang tahu Jibril. Kalau sahabat-sahabat Rasul tak tahu, dikiranya orang aja kan. Tidak boleh baginda Rasul, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini di riwayat Imam Bukhari ya. Iman tuh kata Rasul kan, kamu mempercayai Allah. Oh itu, kamu tuh ke Jibril, mempercayai para malaikatnya, mempercayai kitab-kitabnya, mempercayai rasul-rasulnya, mempercayai kejadian hari kiamat, dan kamu mempercayai qadar, semua peristiwa yang baik yang buruk berdasarkan ketetapan Allah. Kata sang muallim, kata sang guru, sodakta, jawabanmu 100. Oh itu, kalau dalam syarhil Quran kan itu 100 pas. Lanjut pertanyaan kedua, wa akhbirni anil Islam. Ayo kasih tahu lagi saya, Islam itu apa? Jawab oleh baginda Rasul. Islam itu adalah antasyhadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusannya, dan kamu tegakkan sholat, dan kamu tunaikan zakat, dan kamu puasa Ramadan, dan kamu berkunjung ke Baitullah bila kamu mampu. Sedekah, jawabanmu 100. Nah, ini yang nyambung ke cerita kita. Wa akhbirni anil ihsan. Ihsan apa? Ihsan itu apa? Tadi dijawab oleh baginda Rasul, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini ihsan. Anta buda. Nah, anta buda itu Pak, baliknya kepada iman dan Islam tadi. Bahwa engkau menyembah Allah, mengimani Allah, bahwa engkau melaksanakan Islam, sholat, puasa, zakat, ya. Nah, dalam keadaan seolah-olah
engkau menunaikan itu semua dalam keadaan seolah-olah engkau melihat Allah. Nah, ini tingkatan level VIP nih, ya. Kita jangan ngaku-ngaku di sini nih. Wajah-wajah kita nih tak cocok ngaku begitu. Boralah kalau ngaku. Aku sholat tadi macam melihat Allah. Nah, bohong. Bohong tuh, Pak. Kalau kayak kita ya. Kalau kayak gitu. Nah, ini yang disebut dengan maqam musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan. Gitu ya, menyaksikan. Tapi ada levelnya, kalau tak sanggup di sini, tak sampai di sini, ada level di bawah. Dan ini tak boleh tidak, kita harus. Tak ada pilihan lain karena makamnya hanya dua. Musyahadah sama yang ini. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kalau kamu tak bisa macam tadi, maka pastikan bahwa kamu menyimpan keyakinan Tuhan melihat kamu. Ini yang disebut muraqabah, merasa diawasi Allah. Nah, dalam beriman tuh, Pak, dua nilai ini salah satunya jadinya pastinya kan itu harus menjadi apa? Menjadi sesuatu yang nempel gitu. Dalam iman kudu ada musyahadah atau kudu ada muraqabah. Dalam berislam, berpuasa misalnya, nah, harus ada musyahadah, paling tidak muraqabah. Nah, kalau muraqabah mungkin bolehlah kayak dia. Kalau muraqabah, nah, contohnya lah muraqabah kayak puasa toh, puasa. Banyak momen di mana kita punya kesempatan untuk melakukan pengkhianatan terhadap syariat puasa. Kan puasa itu dalam fikih didefinisikan sebagai menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkannya, berupa makan, minum, berhubungan badan dengan pasangan, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan sejak adzan ya, tapi sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Banyak kesempatan kita untuk mengkhianati itu. Betul gak? Nah, kita di Honda kan kadang tak sama orang, betul gak? Bisa bersama orang lain. Bisa ke kita, bisa kita naruh gula-gula kan? Betul gak? Saat di Honda kita taruh aja gula-gula tuh di mulut. Ada kan kesempatan. Nah, dekat rumah buang. Betul gak? Itu kan lumayan, makan gula-gula kopi kos satu kan hilang juga haus. Betul gak? Tapi ada tak yang berani itu? Tak ada kan? Tak ada. Ayo apa nama? Pendorongnya apa? Karena merasa melihat Allah atau karena merasa diawasi Allah? Kemungkinan yang kedua, kita merasa diawasi Allah. Istri tak tahu, anak tak tahu, orang tak tahu, tapi bisa bertahan dalam kejujuran, tidak melakukan pengkhianatan terhadap hal tadi kan. Nah, itu alhamdulillah. Ini kita harus syukur, Pak. Ini nikmat, ini luar biasa, nikmat yang sangat luar biasa. Meskipun betul kadang kita di lain momen kadang tak jujur juga. Betul lah. Nah, dalam puasa jujur lah kayak tadi kan. Tapi dalam tempat kerja kadang kita tak jujur. Diminta secara aturan masuk jam 8, balik jam 3. Kadang masuk jam 10, balik jam 1. Tapi kita tak merasa mengkhianati Allah kan. Di situ Allah tak terasa mengawasi, apalagi melihat. Buktinya aman-aman aja. Betul lah. Tak ada kita setelah balik jam 1 tuh bergetar, aduh Tuhan tahu sama aku. Tak ada kan? Tak ada, nyantai aja.
Di momen itu muraqabah itu tak ada, Pak. Betul lah, muraqabah itu tak ada. Tapi kalau saat ngelaksanain puasa terasa. Contoh lagi ya, sholat. Pak Edi berani tak sholat subuh tak pakai wudhu? Kenapa? Tak sah. Emang kalau tak sah apa masalah? Ayo jawab. Berdosa. Kan tak ada yang tahu loh Pak Edi. Tak ada orang nanya dulu sebelum masuk, dah wudhu belum? Tak ada kan? Ada tak yang menginfeksi gitu di pintu-pintu masjid? Wudhu? Belum, balik. Tak ada kan? Blus-blus saja kita ke masjid. Tapi tak ada seorang pun mukmin berani sholat tanpa wudhu. Karena ada muraqabah, keyakinan Tuhan. Tapi di momen yang lain itu hilang kadang ya, tak selamanya. Contohnya kita memasuki wilayah orang lain tanpa izin dia, main selondong aja. Betul, main selondong aja. Tak ada kita merasa semana ya kalau yang punya tak ridho dengan apa yang kita buat. Apa pedulinya? Oh kan gitu. Yang penting maksudku sampai. Betul lah. Padahal di momen itu status Allah tuh sama juga Pak. Tahu dengan apa yang kita buat. Sebagaimana Allah tuh ngawasi juga saat kita nak sholat. Nah, makanya di salah satu masjid ada yang nanya dengan saya. Ketika saya jelaskan ini, Ustadz katanya, kenapa ya katanya, saya kalau sholat nih betul-betul hati-hati gitu kan. Tak ada rukun sholat yang berani saya tinggalkan. Tapi di momen lain, saat tugas itu bukan berupa sholat, bukan berupa ibadah mandor, saya kadang tak mempedulikan itu. Saya pun bingung juga Pak jawabnya. Kenapa? Karena yang dia tanya itu problem saya juga kan gitu. Paham tak? Problem saya juga. Waktu sholat saya hati-hati Pak. Tapi waktu ngajar saya kadang tak ada sehati-hati ketika saya sholat. Kayak gini. Ada tak kekhawatiran saya ngomong yang salah? Kan saya yang tahu. Betul lah. Tapi kalau sholat Fatihah itu betul-betul saya ucapkan semaksimal mungkin, hurufnya itu keluar dari mahrojnya. Betul lah. Alhamdulillah itu betul-betul saya baca semuanya. Tapi di momen yang lain saya tak punya kehati-hatian seperti itu. Maka saya senyum aja jawabannya. Tak bisa jawab. Betul lah. Tak bisa jawab. Karena itu sebenarnya bukan teori, itu harus dijawab dengan praktek. Paham ya? Itu harus dijawab dengan praktek. Hanya orang yang mengalaminya yang bisa menjelaskan. Kalau secara teori bolehlah difikirkan, tapi tak bisa. Paham ya? Tak bisa. Coba Pak, sholat itu ibadah bukan? Oke, ibadah. Kemudian jawab berikutnya, melayani istri itu ibadah bukan? Ibadah kan? Ada tak kita merasa diawasi Allah saat melayani istri? Kadang kehilangan kan? Kehilangan. Rasa itu interaksi itu kita dengan dia aja. Tak merasa bahwa Allah memperhatikan saat kita ngomong ke istri. Betul? Saat kita berinteraksi dengan dia, saat kita memberi nafkah kepadanya. Betul? Tapi ketika sholat, kadang ada keyakinan Allah mengawasi. Paham ya? Nah, jadi wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, tuh perintah kita berbuat ihsan dalam beribadah. Paham ya? Itu perintah kita berbuat ihsan dalam beribadah. Cuman dinarasikan dalam kata berita. Banyak loh Pak. Banyak dalam Al-Quran.
narasinya berita, bukan perintah, tapi mengandung kata perintah. Maknanya mengandung kata perintah. Paham ya? Kayak innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan berita tuh. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, artinya sholat itu kudu mencegah kamu, kan gitu. Sholat itu kudu mencegah kamu dari terjerumus ke dalam kekejian dan kemunkar. Paham ya? Banyak Pak dalam Quran. Ya. Nah, selanjutnya apa arti mutaqallabakum? Dalam tafsir ini di sini ada 3 ya. Makna mutaqallabakum dan maswaakum. Pertama seperti terjemah saya tadi. Mutaqallabakum itu artinya tasarrufakum fi naharikum. Tasarrufakum fi naharikum. Aktivitasmu di siang hari. Coba kalau aktivitas di siang hari ramai orang kan? Ramai orang kan? Ramai orang. Wa maswaakum apa artinya? Wa mustaqarrakum fi lailikum, dan tempat kediamanmu di malam hari, tempat istirahat namanya. Betul lah. Coba kalau istirahat kira-kira banyak orang dah. Enggak. Istirahat mah saat dimana kita menyendiri, betul lah. Makanya kan kita tak ingin kalau tidur tuh bareng-bareng orang banyak, kecuali terpaksa kan. Itu pengennya 1 orang atau berdua saja, betul lah. Nah, gitu. Ngerti ya? Dan Allah tahu saat kamu beraktivitas di siang hari dengan orang ramai, dan Allah juga tahu saat kamu sedang beristirahat malam hari sendirian. Paham ya? Nah, gitu. Yang kedua, ada tafsirnya itu adalah mutaqallabakum fid dunya. Allah tahu tempat kegiatanmu di dunia. Tempat kegiatanmu di dunia. Mutaqallab itu Pak, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan tuh. Mutaqallab itu sama dengan kolbun, muter-muter gitu. Ya? Kolbun kan muter, hati itu kan muter katanya. Nah, mutaqallab mah isi makannya, tempat kamu beraktivitas, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Oh, gitu. Itu mutaqallab. Nah, Allah ngerti tempat kegiatan kamu di dunia. Lalu wa maswaakum apa? Wa maswaakum itu artinya wa maswaakum fil akhirah. Dan Allah juga ngerti tempat singgah kamu di akhir. Mau ya? Allah tuh tahu tempat singgahmu di akhirat, tempat diammu di akhirat itu di mana? Di surga ke atau di neraka? Pak Edi dah tahu ke surga atau ke neraka? Belum tahu tuh. Sekarang Pak Edi dah tahu dah? Belum ya? Apa ke neraka apa ke surga? Kalau Allah sudah tahu tak tempat Bapak nanti di mana? Dah tahu belum? Dah tahu meskipun Bapak belum pergi ke akhirat tuh. Allah dah tahu tempat yang layak untuk Bapak di mana. Allah dah tahu. Paham ya? Nah, coba kalau tafsirnya macam ini, apa yang harus menjelma dalam hati kita? Allah tahu tempat Pak Edi di surga atau tempat Pak Edi di neraka. Coba yang harus tersimpan kalau tahu seperti ini, itulah apa yang harus tersimpan dalam jiwa kita. Perasaan takut, sehingga kita hanya berharap
kepada Allah saja. Paham enggak? Kepada Allah, ternyata gitu loh. Allah tuh sudah tahu apakah aku nanti di tempat kesenangan surga atau di tempat siksaan yaitu api neraka. Paham enggak? Oh, itu harusnya gitu. Paham ya? Oh, kita harusnya lahir rasa khauf, takut yang tinggi, kemudian lahir harapan hanya kepada dia. Ini yang dalam hadis disebut pagi ini. Ada hamba Allah yang dari sejak lama buat kebaikan, la ilaha illallah, mantap tuh Pak di hatinya, istighfar tak ada putus gitu dah. Tetapi satu langkah lagi untuk masuk ke dalam surga, betul? Dah tercatat dalam ilmu Allah, ini manusia kudu jadi pengisi neraka. Maka apa yang terjadi? La ilaha illallah hilang, istighfar hilang dari hati dan lisan. Akhirnya apa yang ditempuh? Yang ditempuh oleh dia perbuatan ahli neraka. Maka langkah dia tuh tak ke kanan Pak jadinya. Dia belok langkahnya ke kiri. Paham enggak? Ada yang terbalik dari itu. Oh ya dari sini jahat minta ampun. Pokoknya tak ada yang tak dibuat kejahatan itu, hatta kekufuran gitu lah, hatta kemusyrik. Sehingga ke neraka itu tinggal selangkah aja lagi lah, gambaran begitu mudahnya dia ke neraka gara-gara langkah-langkah awalnya. Tetapi dalam ilmu Allah dia ini bukan penghuni neraka. Dia harus jadi penghuni surga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di penghujung hidupnya dia buat kegiatan-kegiatan ahli surga, meyakini kebenaran la ilaha illallah, betul? Beristighfar kepada Allah. Akhirnya langkahnya tak ke kiri, dia belok langkahnya ke sebelah kanan, terbalik dengan yang pertama tadi. Paham enggak? Nah ini harus ada Pak dalam keyakinan kita. Nah dari situ coba perhatikan oleh kita. Yang menentukan tuh langkah kita atau ketetapan Allah. Dari cerita itu, yang menentukan kita, betul? Itu langkah kita atau ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Allah tahu tempat kerjamu di dunia, Allah tahu tempat kegiatanmu di akhirat. Itu artinya karena Allah yang men-setting, maka Allah tahu. Kalau kita yang men-setting, Allah tuh tahunya baru Pak, ketika kita sudah tunai, baru Allah tahu. Oh gitu ternyata yang dibuatnya. Itu kan jadi gitu. Paham Pak? Awas, ilmu tuh gitu, memahami ilmu tuh Allah tahu, karena Allah yang merancang. Paham gak? Paham ya? Nah, itu. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Paham gak? Nah, gitu. Kalau Bapak sering mengikuti Pak Daulay kalau Jumat subuh, betul? Ada tak dengar ayat ini? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ada tak dengar ayat itu? Ada atau ingat tak? Ada ayat sajadah. Itu ngeri ayat itu Pak. Kalau kita ngerti dan punya
punya apa ya, punya keyakinan akan kebenaran berita itu nangis gitu, bisa pingsan gitu. Nah, cuman kita tak ngerti tak pingsan, makanya yang ngerti tak yakin tak pingsan juga, Pak. Betul lah, tak pingsan juga. Ada kok yang ngerti tapi tak pingsan, paham dah? Karena kurang yakin. Itu kan ayat itu ngeri itu. Allah berfirman, andai aku mau, gitu loh bahasanya tuh. Andai aku mau, maka setiap jiwa itu kukasih petunjuk. Tak ada yang bangkang, tak ada yang degil, tak ada yang kafir. Tapi aku tak mau itu. Siapa aku tuh? Allah ya, dengan kita. Walakin haqqal qaulu minni, melainkan telah tetap ketetapan dari, harus menjelma. Apa itu? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu oleh jin dan manusia. Itu ya. Ini harus saya sampaikan terjemahan ini, Pak. Karena di Quran. Ya kita mau nerima tak nerima itu kan urusan lain ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa terjemah ayat itu begitu. Satu waktu Rasul SAW tuh pernah ngantar mayit ke kuburan. Makanya ngantar mayat ke kuburan itu sunnah Rasul, ya, sunnah Rasul. Nah, ketika sudah sampai di kuburan, Rasul bersabda, kata beliau, awat kaum apal, ma minkum min ahadin illa qad kutiba lahu maq'aduhu minan nar au maq'aduhu minal jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan telah dicatat untuk dia. Awas, telah dicatat. Kutiba itu kan fi'il madhi, mabni majhul. Dicatat, telah dicatat. Berarti catatan itu udah ada kan? Telah dicatat tempat duduk dia di neraka atau tempat duduk dia di surga. Itu Kang, ya, tempat duduk dia di neraka sudah dicatat, tempat duduk dia di surga nggak ada. Wow. Coba ke pedi kalau gitu. Yang nentuin itu catatan kita atau langkah kita? Pede. Hah? Catatan. Harus berani Pak, jawab begitu Pak. Ya, catatan. Sampai ada sahabat yang bertanya, karena mungkin nerimanya kayak kita juga. Kata sahabat tuh, ya Rasulullah, idzan nattakilu ala kitabina. Oh, kalau gitu Rasul, dahlah kita nyerah aja dengan catatan tuh, nunggu apa yang dituntun oleh catatan itu, tak usah gerak, betul lah. Menunggu catatan itu bekerja dengan apa jawaban baginda? Nggak lah, malu, nggak begitu, melainkan ayo bergerak, beraktivitas, bekerja. Kenapa? Kullun muyassarun lima khuliqa li ajlihi. Karena masing-masing akan diberi kemudahan. Diberi kemudahan itu bahasa hari-hari yang kita dengar dari Ustaz, taufik. Akan difasilitasi. Muyassar itu difasilitasi untuk melakukan
terhadap apa yang telah dicipta untuk dia. Ngerti? Kalau Pak Edi dicipta oleh Allah itu dalam catatan penghuni surga, maka bergeraklah Pak, karena Allah akan bantu menempuh jalan ke sana. Paham dah ya? Nah, sebaliknya kalau dalam catatan Bapak ke neraka, betul? Bapak akan bergerak, diberi fasilitas untuk terus mengejar tangga-tangga itu. Paham dah ya? Nah, gitu. Nah, maka kita yang diberi syariat untuk ngajak orang, betul? Membimbing orang, Allah tegaskan, kamu hanya sebatas ngajak, kamu hanya sebatas ngasih tahu. Dia mau melangkah kemana, itu urusan bukan urusan kamu. Paham tuh? Itu bukan urusan kamu. Kamu berserah aja dengan aku untuk itu tuh. Untuk yang itu mah, untuk yang apa? Ending. Itu serah dengan saya. Kata Allah. Itu tanggung jawab saya. Kamu mah sudah. Aku minta, ayo kamu seru dia. Oh gitu. Uduh, ajak. Kalau dah ngajak, dah sampai di situ tugasmu. Jangan melewati level itu. Paham ya? Nah, maka kita tidak dibenarkan memaksa. Betul lah? Kan ada kan kaidah tidak dibenarkan memaksa dalam berkeyakinan, dalam beragama. Ada. Kenapa? Karena level taat dan tidak itu bukan urusan kita. Kita hanya memberikan fasilitas. Paham ya? Memberikan fasilitas. Dia ngelangkahnya kemana berikutnya itu Allah punya hak. Nah, ini tafsir kedua mengenai mutaqallab sama maswah. Paham ya? Nah, tafsir ketiga, ini agak mirip dengan tafsir kedua, cuman yang ujungnya beda. Mutaqallabakum fid dunya, Allah tahu tempat aktivitasmu, tempat bolak-balikmu, tempat singgah-singgah kamu di dunia, Allah tahu. Yang kedua, wa maswakum fi kuburikum. Nah, itu. Dan Allah juga tahu tempat diam kamu dekat kubur. Apa kamu dikubur tuh? Dikubur daerah mana? Allah tahu. Pak Edi dah tahu nak dikubur di mana? Tidak tahu ya. Pak Ketua belum tahu juga. Kang, atau mungkin Kang dah punya rencana nak di Bekasi, dah beli tanah dah. Kan ada di Karawang tuh Kang yang mahal tuh, yang miliaran. Ada tak rencana di situ? Tapi kan dia belum pasti dikubur di situ, atau mungkin kayak korban Malaysian Airlines. Masih ingat gak? Yang sampai sekarang bangkai pesawatnya aja belum ketemu. Betul. Maka di dalam satu ayat ada disebutkan, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia mati. Betul gak? Yang innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya? Tak tahu kan? Nah, Allah tahu. Allah tahu fi kuburikum, di kuburan mana kalian di ke bumi. Paham ya? Jangan kepedean loh, karena tinggal dekat air raja, pasti aku dikebumikan di batu 10. Jangan kepedean. Yang tahu itu cuman tuh. Berencana boleh Pak, berencana boleh, bilanglah sama Pak RW ya, terus Pak RT tolong ya, kalau aku mati duluan kuburkan di batu 10. Boleh, tapi Pak jangan kepedean, aku yakin. Enggak tahu, karena yang mengerti tempat kita dikebumikan itu hanya tuh. Paham ya? Nah itu makanya itu tak ada momen di mana kita boleh senang, boleh beristirahat dari keyakinan ini. Betul lah? Itu hanya Allah yang tahu. Ini ternyata
wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Itu nyambung dengan dua perintah sebelum, paham ya? Dengan dua perintah sebelum fa'lam annahu la ilaha illallah itu tetap harus diberi nilai supaya berkualitas, betul ya? Kan meyakini la ilaha illallah itu sudah satu nilai yang hebat, Pak. Tapi supaya dia punya nilai lebih, meningkat, menaik gitu kan. Nah, yang mesinnya, engine-nya itu yang ini, ihsan itu. Ihsan kayak gini Pak Edi. Kita ngaji ini kan, ngaji. Duduk boleh sama lama, Pak. Betul lah. Capek boleh sama capek. Tapi nilai kita nanti beda-beda, Pak. Apa penyebabnya? Kualitas ihsan kita. Kualitas ihsan kita. Ada tak Bapak merasa sedang menyaksikan Allah ketika beraktivitas? Ya, tak tahu. Bapak dan saya aja yang tahu. Karena itu ada di jiwa kita. Betul. Misalnya saya ceramah nih. Saya ceramah kan? Adakah saya punya keyakinan bahwa saya sedang menyaksikan Allah? Tak tahu. Boleh jadi mungkin Bapak lebih hebat dalam hal ihsan. Sehingga Bapak, aku merasa melihat Allah. Awas, bukan pakai ini ya melihat tuh. Kita ahlu sunnah masih mengartikan melihat pakai mata. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka batin kita merasakan dia terlihat. Paham ya? Bukan yang kayak cerita-cerita zikir sampai 30.000 kali, budak gaduh, akhirnya ada cahaya. Wah, itu aku udah menemukan tuh. Bukan begitulah maksudnya ihsan tuh. Cuma ihsan-ihsanan. Ya. Nah. Ihsan-ihsan. KW berapa itu mah? KW. Paham ya? Nah, Anda tak merasakan itu? Atau paling tidak Anda tak merasa diawasi Allah sehingga timbul takdim terhadap Quran, tak nyepele, gitu kan? Tak nyepele. Kalau kita tak menyepelekan Quran tuh karena kita merasa diawasi Allah. Tapi kalau kita nyepele macam dengar berita TV aja, kadang mau dengar, kadang tidak, kadang bosan, kadang geram, kadang dengan yang ngomongnya, betul lah. Nah, itu berarti kehilangan ihsan. Nah, nanti yang menentukan nilai kita berderajat itu mungkin dinilai pokoknya sama toh, betul lah. Tapi nilai berikutnya kan kita kuliah dulu juga beda-beda toh. Lulus tapi ada yang kamlot, betul lah. Ada baik sekali, ada baik, ada cukup, betul kan, sama lulus juga. Paham ya? Nah, gitu. Sama lulus tapi nilainya beda. Nah, ini nih di wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nilainya. Paham ya? Dah jam 6 lewat, Pak. Nah, terakhir saya mohon maaf nih. 4 pertemuan kita subuh nih, betul lah? Gitu, 4 pertemuan. Kalau saya diniatkan datang ya ke sini. Jadi artinya saya pun berniat ngomong kan. Pasti. Ada pasti tuh, Pak. Omongan saya ini tak selamanya benar. Atau bahkan mungkin lebih banyak salahnya kan. Nah, tolong maafkan. Betul lah, tolong maafkan. Kalau kepada Allah biarlah tugas saya kan. Yang kedua, kalau ada sikap yang tidak pada tempatnya, betul, tolong itu juga maafkan. Kita lebaran nih, Pak. Betul lah. Kalau Bapak tak maafin saya, menggantung kata puasa saya, betul lah. Tak ke langit tak sampai, ke bumi pun tak sampai. Betul lah. Makanya wajib memaafkan. Kalau Bapak ada salah, itu udah pasti saya maafin insyaallah. Ya. Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan Allah terima seluruh pengabdian kita, terutama puasa kita dan qiyamul lail kita ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.